Kalian tahu skateboard kan, main skate gitu, swish, swish. Nah, suatu hari gue ngelihat sebuah video TikTok yang cukup menarik banget gitu. Jadi tiba-tiba orang main skateboardnya bingung gitu kan. Skater ya namanya, gue lupa lah. Pokoknya gitulah. Ini tempat main dia malah dijadiin tempat main bocil. Bukan bocil-bocilnya main skateboard, tapi ya bocil-bocilnya pada lari-larian aja. Ya dia komplain dong di videonya, dia bingung dong kayak, jadi gimana dah nih gitu loh. Jadi kayak menunjukkan kekecewaan juga lah. Lah kan buat main skateboard, kenapa isinya bocil? Diupload lah ke TikTok dan isi komentarnya, itu emang tempat umum bang. Hah? Hah? Selamat datang di komentar netizen. Semoga kalian nontonnya nggak pas lagi puasa, karena video ini sangat berpotensi untuk bikin kalian jadi sedikit keluar panas di sini nih, kayak jadi makin anget ntar nih di sini lo nih ya. Karena ini isinya adalah komentar-komentar dari sosial media TikTok yang akan saya bacakan dan akan saya bahas gitu. Bisa jadi menyenangkan buat Anda, tapi kemungkinan besar akan membuat Anda semakin kayak Konteksnya tadi udah jelasin ya, intinya adalah video orang mau main skate gitu, skateboard, terus tiba-tiba malah isinya bocil gitu. Tentu dia tulis lah komplainnya, kekecewaannya, dan gimana ya gitu. Maksudnya kan emang kayak, ya kecewa lah, mungkin emang ada kata-kata kasarnya di situ juga, tapi ya kayak, ya lu tau lah, itu tempat main skateboard tapi malah diisi bocil. Dia mau main ke situ, tapi orang tuanya pada marah-marah, pada negur. Menurut kalian itu kan sederhana banget kan? Maksud gua, lu nggak perlu ribet-ribet, kita bisa bilang anak kecil dan orang tuanya yang salah tempat. Harusnya dia main di sisi taman yang lain, malah mereka menguasai lapangan atau tempat main skateboard. Maksudnya bukan lapangan ya, kayak kolam gitu. Lalu tentu saja komentar-komentar di TikTok cukup bisa menjadi sebuah wadah untuk merefleksikan diri dan value-value kehidupan Anda. Mungkin itu buat publik, bukan buat komunitas tertentu aja. Nah kan gini kan, jadi ngaco kan. Gue tuh agak-agak udah terbiasa sama orang yang menggunakan kalimat asal-asalan tanpa mereka pahami maksudnya apa. Ngerti gak sih lu, kayak FOMO, viral, dan lain-lain. Ini sekarang kata publik kayaknya jadi masuk nih ke buzzword. Rekan-rekanku, aku akan ingatkan sekali lagi bahwa memang tempat buat publik ya berarti buat publik. Namun bukan berarti buat semua aktivitas. Sebagai contoh apa? Trotoar. Ini udah gue bahas dan sering banget masuk ke video gue, dan mungkin akan ada videonya lagi ke depannya gitu. Trotoar buat publik kan? Setuju? Setuju. Lu publik. Gue publik. Gue boleh pakai trotoar? Boleh. Lu boleh pakai trotoar? Boleh. Gue jalan kaki di trotoar? Boleh. Lu naik motor ke trotoar? Kan? Jadi jangan asal pakai kata-kata yang membuat lu tuh kelihatan daya dan energi berpikirnya tuh kayaknya emang belum bagus gitu. Alasan buat publik bukan berarti ya lu bisa pakai seenak udel. Dan ini adalah sesuatu yang no brainer gitu loh. Kayak lu nggak perlu pikirin secara kompleks. Ada lapangan skateboard ya buat pemain skateboard, bukan buat bocil lari-lari ke atas terus turun lagi. Atau bahkan yang pernah gue lihat pakai, tau gak sih lu, dia pakai basah-basahin pantat gitu terus ke bawah gitu. Tenang, awal-awal masih santai, kita ke yang berikutnya. Skateboard bisa cari tempat lain, anak kecil nggak bisa. Bisa kata gue mah. Hei, masa sih nggak bisa? Bisa dong. Ya kali nggak bisa. Ya bisa lah. Maksud gue, ini aneh banget kalau anak kecil nggak bisa ditemukan tempat penggantinya gitu. Gue memang nggak pernah ke tempat itu. Gue juga nggak tahu tamannya di mana. Tapi menurut gue itu nggak kayak satu tanah isinya cuman lapangan skateboard. Gue yakin itu pasti taman yang gede dan di salah satu bagiannya ada lapangan skateboard. Setuju nggak lo? Kayaknya aneh deh. Ada taman cuman secuil kayak gitu dan isi apalagi cuman lapangan skateboard. Itu nggak masuk akal buat gue. Lu bisa di pojokannya, lu bisa di bawah pohonnya, lu bisa di berbagai macam tempat lainnya. Mungkin ada mejanya, mungkin ada yang ayunannya, mungkin ada yang lapangan pasirnya, mungkin ada lapangan yang lain gitu yang emang buat mainin anak kecil. Tapi jujur lah, bilang lah, bocil-bocil itu kepo apaan tuh? Bocil-bocil itu penasaran apaan tuh? Emaknya juga kagak ngerti itu apaan, bapaknya juga kagak paham itu apaan. Kepo juga mungkin ditambah. Akhirnya pada kesana dan pada main dah kesana. Bocil dan emak-emak lain juga pada ngumpul, pada main di sana. Jadi ngumpul dah di sono. Yang mau main skateboard bingung lah. Ini kan lapangan main skateboard, kenapa bocil sama emak-emak pada ngumpul sama bapak-bapak sama anak-anaknya nih? Tapi dari sini kan gue juga paham gitu bahwa ini adalah keresahan masyarakat sekitar situ, berarti bahwa mereka perlu lapangan-lapangan berkumpul, perlu lapangan-lapangan bermain, perlu tempat-tempat yang lebih banyak lagi untuk anak-anak bisa bermain, sehingga nggak mole mulu, nggak FF mulu, nggak push rank mulu, nggak Genshin mulu. Tenang, gue juga main, tapi yang nggak mulu. Ya mungkin ini jadi kritik buat pemerintahan setempat untuk bisa memperbanyak ruang-ruang terbuka, ruang-ruang hijau buat warganya. Jangan sampai malah terjadi konflik horizontal antara emak-emak, bapak-bapak, orang tua, anak kecil dengan orang yang pengen main skateboard. Lagian udah bagus ya ada lapangan skateboard.
pertama ya anak-anak muda itu energinya jadi bisa salurkan dengan lebih baik gitu, nggak malah ke tempat yang lebih berbahaya. Terus ya para skater jadi punya tempat gitu, jadi mereka enak tuh kalau ditangkap di jalan tuh atau dimarahin di jalan tuh, ada lapangannya, kenapa lo di sini? Terus bilang lapangannya dipakai pak sama mama sama ibu-ibu sama bocil. Nah bingung kan lu? Kalian juga dulu kecil main di mall, gue gak ngerti sama komen ini apa dan manfaatnya apa dan arah mainnya kemana dan tujuannya apa. Tapi gue coba positive thinking dengan membaca dan memahami kalau ini orang maksudnya tuh gini, lu marahin anak kecil main di tempat skateboard, kayak lu pas kecil gak main di tempat orang gede aja. Lu pas kecil main ke mall kan, dengan dia mengasumsikan bahwa mall itu tempat orang gede. Salah lagi, ngaco lagi. Mall ya tempat untuk keluarga, buat anak kecil, buat orang gede, ada sectionnya masing-masing. Anak kecil main di tempat BH sama kolor baru lu marahin tuh, ngapain di situ? Anak kecil main di dapur restoran, nah itu lu marahin tuh, ngapain di situ? Ya ke mall ya biarin aja. Ya lagi-lagi ini upaya untuk terlihat kayak nggak salah gua, nggak salah orang itu, atau mungkin dia proyeksikan itu ke orang itu, wah konter anak gua nggak bisa main di sini, atau kayak wah gua nggak rela nih, nggak tega nih sesama ibu-ibu sama bapak-bapak dimarahin sama anak muda gara-gara bocilnya pada main sembarangan. Keluarlah alasan-alasan yang tidak masuk akal dan bawaannya pengen kita evaluasi ulang gitu di video. Apa maksudnya? Kamu juga dulu kecil main di mall. Lagi-lagi apa? Tidak masuk akal, tidak nyambung, urusannya kemana? Kelihatan banget cuman pengen nggak rela aja lu salah, atau yang mungkin lu rasa relate sama lu salah. Sebenarnya ini soal komunikasi aja sih. Kalau skateboardnya nabrak anak ya salah skateboardnya. Kalau di jalan gue setuju, kalau di trotoar gue setuju, kalau dimanapun selain di skateboard park, skateboard lapangan gue setuju. Dan masalah komunikasi apa? Ini masalah lu kagak paham. Ini masalah orang belum tahu, dan ya mungkin udah dikomunikasikan, mungkin perlu dikomunikasikan lagi, tapi kayak harusnya jujur komen ini nggak terlalu bikin gue banget, tapi membuat gue berpikir gitu. Kayaknya emang lebih banyak orang tuh nggak ngerti kalau itu tuh lapangan skateboard, karena mungkin tren ini atau budaya ini atau komunitas atau hobi ini belum nyampe ke mereka. Ya bener sih, coba komunikasiin sih, gue nggak jadi salahin deh. Tapi ya gue jadi apa ya, jadi tersentuh gitu, kayak oh ya gue lupa ya, nggak semua orang well informed itu, nggak semua orang tahu sama skateboard. Mereka tahu apa yang lagi FYP di tempat mereka doang gitu, nggak kemana-mana lagi wawasannya. Lebih menyedihkan sih sebenarnya kalau apa yang gue omongin tadi bener. Bentar, seperti biasa gue mau ngingetin, merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis, karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja, link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Dan komentar netizen favorit gue, ya tinggal mainnya pelan aja lah, masa nggak bisa? Iya, lu bayangin skateboard mainnya gini, skateboard tapi. Wah, fun! Ya gimana? Skateboard kalau kalah sama orang jalan kaki, ya mending gak usah main skateboard. Main skateboard pelan tuh gimana? Dan sepelan-pelannya skateboard gue gak bisa kebayang. Sepelan-pelannya skateboard tuh nabrak bocil juga, bocilnya kepetak juga gitu, kayak brak, pelan, brak, kenceng, brak, cuman beda momentum nangis bocilnya aja, tabrak tetep tabrak. Emang yang paling bener adalah ini lapangan skateboard, yang nggak main skateboard minggir, liatin boleh, nggak apa-apa, tontonin, seru loh liatin orang main skateboard. Gue juga suka tuh ngeliatin, ada lah di beberapa tempat gitu, kayak seru. Gue sih nggak berani, takut gue. Nah bocil-bocilnya nggak apa-apa tuh, liatin aja. Atau mungkin malah jadi penasaran, nanti mungkin malah jadi pengen ikutan, jadi pengen cobain. Nanti ada komunitas yang bantuin, nyobain, minjemin alat-alatnya, keamanannya, orang tuanya liatin, kan lebih sehat ya, lebih bermasyarakat ya, lebih sivil ya. Tapi sepertinya tidak. Ya udahlah, yang penting bocil main, emaknya nggak terima salah. Atau balik lagi ke utamanya adalah kritik bahwa masyarakat butuh lapangan, masyarakat butuh tempat ngumpul, masyarakat butuh lapangan hijau, masyarakat butuh tempat nongkrong, wadah-wadah mereka untuk pindah, untuk bisa chill dan nyantai dan piknik yang gak usah jauh-jauh dan gak mahal-mahal. Sumpah men, gue di Jepang di mana-mana banyak banget taman, padahal Tokyo loh, kota utama mereka loh, ibu kotanya loh, banyak banget taman, ada banyak kursi kosong, ada tempat buat nongkrong, ada tempat buat duduk, ada tempat buat piknik, bahkan ada air minum gratis, bahkan ada tempat yang punya buat barbecue gratis. Gue gak ngerti gimana ceritanya tuh. Bahkan ada yang colokan mobil listrik juga, dan kamar mandinya enak banget, enak kayak gue makan, maksudnya nyaman gitu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Atau mungkin kalian punya pengalaman yang sama nih sama yang kayak gini? Disclaimer, gue tahu ini TikTok dan gue tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini rage baiter, orang-orang yang emang asal komen biar dapat engagement, biar rame, nggak yang genuinely meresahkan, tapi juga rage baiternya meresahkan. Jadi karena kecampur-campur dan entah mana yang bener mana yang enggak, silakan kalian tentuin sendiri mana yang rage baiter, mana yang enggak. Coba komen di bawah menurut kalian yang paling rage bait profesional yang mana. Tapi kalau menurut kalian mana yang paling nyebelin buat kalian juga
komen di bawah. Gimana? Udah emosi? Apa masih bisa tertahan? Bagus, tahan terus. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol like atau subscribe. Dan komentar hari ini datang dari video yang gue nge-review filmnya Markiplier Iron Lung. Datang dari Wilson62. Orang lain pada bahas Resident Evil 9 Requiem, kamu malah bahas Iron Lung. Itu nggak respect banget, wo. Ya suka-suka gua lah. Tapi anak-anak Linson pada bakal datang ke ini sih acaranya. Mau komentar kalian dibacakan? Ya komen aja di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Apalagi nih yang bakal masuk komentar netizen nih? Kayaknya sih trotoar dinaikin motor lagi sih sama motor lawan arah nih.